Apa yang akan terjadi jika suatu hari Sabah dan Sarawak benar-benar mengambil keputusan untuk meninggalkan Malaysia? Sabah dan Sarawak bukan sekadar dua negeri biasa dalam struktur negara. Keduanya adalah rakan pengasas ketika Malaysia dibentuk pada tahun 1963 melalui Perjanjian Malaysia 1963 atau yang dikenal sebagai MA63. Dalam semangat awal pembentukan negara, persekutuan dibangun atas asas perkongsian setara, bukan penundukan. Sabah, Sarawak, Tanah Melayu, dan Singapura kala itu sepakat membentuk sebuah negara baharu dengan janji bahwa setiap wilayah akan memperoleh manfaat yang adil dan seimbang. Janji tersebut bukan sekadar slogan politik, melainkan kontrak sejarah yang menjadi fondasi berdirinya Malaysia. Namun lebih dari 6 dekade berlalu, persoalan lama terus muncul kembali. Salah satu yang paling sensitif adalah isu pembahagian hasil, khususnya angka 40% yang menjadi simbol tuntutan Sabah dan Sarawak. Angka ini merujuk pada hak yang diyakini termaktub dalam semangat perjanjian awal, yakni pembagian hasil yang lebih adil bagi wilayah penghasil sumber daya. Ketika royalti minyak dan gas hanya diberikan sebesar 5% berdasarkan Akta Pembangunan Petroleum 1974, jurang antara harapan dan kenyataan terasa sangat lebar. 40% dibandingkan 5% bukan sekadar perbedaan angka, tetapi perbedaan persepsi tentang keadilan. Sarawak menyumbang sekitar 60% cadangan gas negara dan hampir 90% ekspor LNG Malaysia. Sabah juga menjadi wilayah penting dalam produksi minyak dan gas nasional. Namun pertanyaan yang terus bergema di ruang publik adalah, kemana perginya hasil tersebut? Jika sumber daya alam berasal dari Borneo, mengapa simbol kemakmuran nasional justru terkonsentrasi di Semenanjung? Di Kuala Lumpur berdiri megah Menara Kembar Petronas, lambang kejayaan industri energi Malaysia. Sementara itu, di pedalaman Sabah dan Sarawak masih terdapat jalan yang rusak, akses air bersih yang belum merata, serta pasokan listrik yang belum stabil. Di beberapa kawasan terpencil Sarawak, generator masih menjadi sandaran utama. Kesenjangan ini menimbulkan rasa tidak seimbang. Ini bukan soal iri hati terhadap kemajuan wilayah lain, melainkan soal distribusi yang dirasa tidak mencerminkan kontribusi nyata. Jika pembangunan nasional didanai oleh kekayaan yang digali dari tanah Borneo, maka logika keadilan menuntut agar wilayah tersebut juga merasakan manfaat yang setimpal. Ketika transparansi mengenai jumlah hasil sebenar jarang dibuka secara terperinci, kecurigaan pun tumbuh. Ketika kecurigaan menguat, narasi tentang pengkhianatan dan pengingkaran janji mulai mengambil ruang. Isu ini juga berkaitan erat dengan struktur kekuasaan politik di tingkat persekutuan. Dari 222 kursi parlemen Malaysia, Sabah dan Sarawak hanya memegang sekitar seperempatnya. Pada awal pembentukan negara, terdapat semangat agar wilayah Borneo memiliki sekurang-kurangnya sepertiga kursi, sehingga undang-undang besar tidak dapat diluluskan tanpa persetujuan mereka. Namun komposisi tersebut bergeser seiring waktu. Dominasi Semenanjung semakin kukuh, dan banyak keputusan strategis nasional ditentukan tanpa veto efektif dari Borneo. Akta Pembangunan Petroleum 1974 menjadi salah satu titik balik penting. Melalui undang-undang tersebut, kuasa hampir mutlak atas minyak dan gas diberikan kepada Petronas sebagai perusahaan nasional. Sabah dan Sarawak menyerahkan hak pengelolaan sumber daya mereka kepada pusat dengan imbalan royalti 5%. Pertanyaan yang terus menggantung adalah, apakah keputusan tersebut akan terjadi dengan cara yang sama jika representasi politik Borneo lebih kuat saat itu? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin tidak pernah benar-benar pasti, tetapi ia menjadi bagian dari memori kolektif yang mempengaruhi persepsi hari ini. Ketegangan semakin terasa ketika Sarawak membentuk Petros sebagai entitas energi milik negeri. Langkah ini bukan sekadar manuver bisnis, melainkan pernyataan politik bahwa Sarawak ingin mengambil peranan lebih besar dalam pengelolaan sumber daya di tanah sendiri. Konflik antara Petronas dan Petros bukan semata-mata urusan jual beli gas, melainkan pertarungan tafsir tentang siapa yang memegang strategi kuasa. Pusat bersandar pada undang-undang persekutuan, sementara Sarawak menekankan roh perjanjian awal yang menjanjikan perkongsian setara. Nilai ekonomi di balik pertarungan ini bukan kecil. Industri minyak dan gas menyumbang puluhan miliar bagi ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, setiap persen royalti memiliki implikasi fiskal yang besar. Ketika Sabah memenangkan gugatan di mahkamah terkait hak tertentu, harapan muncul bahwa momentum pembetulan sejarah sedang berlangsung. Namun implementasi di lapangan tidak selalu berjalan secepat ekspektasi publik. Di luar aspek ekonomi dan hukum, terdapat dimensi identitas yang tidak kalah penting.
Sabah dan Sarawak memiliki komposisi masyarakat yang jauh lebih plural, dengan ragam etnis, bahasa, dan budaya yang unik. Pendekatan nasional yang terlalu seragam seringkali dianggap kurang sensitif terhadap realitas tersebut. Bagi sebagian masyarakat Borneo, tuntutan 40% bukan hanya soal dana pembangunan, tetapi soal pengakuan bahwa mereka adalah rakan setara dalam persekutuan. Isu perbatasan dengan Indonesia juga menambah kompleksitas. Ketika muncul penyelarasan teknis yang melibatkan ribuan hektar wilayah, reaksi publik di Borneo berbeda dengan perspektif pusat. Bagi pemerintah pusat itu, mungkin sekadar penyesuaian administratif. Namun bagi masyarakat setempat, setiap jengkal tanah berkaitan dengan identitas, kampung halaman, dan sejarah. Ketika luka domestik terkait pembahagian hasil belum sembuh, isu seperti ini mudah memicu sentimen yang lebih luas. Sementara itu, Indonesia tengah membangun ibu kota Nusantara di Kalimantan. Pembangunan tersebut mengubah persepsi tentang posisi Borneo dalam geopolitik kawasan. Jika sebelumnya pulau ini sering dipandang sebagai pinggiran, kini ia berpotensi menjadi pusat gravitasi baru. Perbandingan pembangunan antara Kalimantan dan Sabah Sarawak menjadi tidak terelakkan. Ketika di satu sisi pembangunan bergerak cepat, sementara di sisi lain tuntutan lama belum terselesaikan, tekanan psikologis terhadap pemerintah pusat Malaysia semakin besar. Apakah Sabah dan Sarawak benar-benar akan keluar dari Malaysia? Pertanyaan itu memerlukan analisis yang sangat berhati-hati. Secara konstitusional, proses tersebut tidak sederhana dan memerlukan perubahan besar dalam struktur hukum negara. Selain itu, dampak ekonomi dan politiknya akan sangat luas. Malaysia akan kehilangan sebagian besar cadangan gas dan sumber energi strategisnya. Stabilitas regional juga dapat terganggu. Namun yang lebih penting adalah memahami mengapa wacana tersebut terus kembali muncul. Orang tidak berbicara tentang perpisahan jika mereka merasa dihargai sepenuhnya. Wacana membawa haluan masing-masing lahir dari rasa cukup sudah. Ia bukan gerakan bersenjata, bukan pula seruan emosional tanpa dasar. Ia merupakan perdebatan konstitusional tentang tafsir perjanjian awal dan implementasinya. Ketika seorang wakil rakyat berani mengatakan, "Tangkaplah saya," itu menandakan tingkat frustasi yang telah melampaui batas kesabaran biasa. Krisis ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan dari janji yang tertunda, keadilan yang dirasa ditunda, serta suara yang dianggap kurang didengar. Setiap kali isu 40% kembali dibahas tanpa penyelesaian tuntas, luka lama seperti diungkit kembali. Setiap kali laporan keuangan tidak dipaparkan secara transparan, kecurigaan semakin menguat. Dalam politik, persepsi seringkali sama kuatnya dengan fakta. Kini bola berada di tangan pemerintah pusat. Apakah akan memilih menenangkan situasi dengan retorika, atau berani melakukan reformasi struktural yang benar-benar mengembalikan semangat perkongsian setara seperti tahun 1963? Sejarah menunjukkan bahwa persekutuan yang bertahan lama adalah yang mampu beradaptasi dan mengakui ketidakseimbangan internalnya. Mengabaikan suara dari pinggiran berisiko menjadikannya gema yang semakin keras. Sabah dan Sarawak bukan penumpang dalam keluarga besar ini. Mereka adalah rakan pengasas. Mereka membawa tanah, sumber daya, dan identitas mereka ke dalam persekutuan dengan harapan memperoleh masa depan bersama yang lebih baik. Jika harapan itu terasa jauh dari kenyataan, maka wacana tentang pilihan lain akan selalu ada. Pada akhirnya, isu ini bukan semata tentang angka 40%. Ia tentang maruah, tentang rasa memiliki, dan tentang kepercayaan antara pusat dan wilayah. Selama rasa tersebut belum dipulihkan sepenuhnya, perdebatan ini akan terus hidup. Dan ketika Borneo tidak lagi berbisik melainkan bersuara lantang, itu adalah tanda bahwa sesuatu yang mendasar sedang dipertanyakan. Masa depan persekutuan Malaysia akan sangat ditentukan oleh bagaimana pertanyaan itu dijawab. Bukan dengan slogan, melainkan dengan tindakan nyata yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan sejati.